Bab 3211 Perhatikan dirimu mati. Kotoran. Mereka menjadi sangat ketakutan dengan cara Levi menindas mereka. Berdebar. Beberapa dari mereka tidak tahan lagi dan berlutut. Tolong lepaskan kami. Kami mohon. Selamatkan hidup kami yang tidak layak. Tolong lepaskan kami. Kami takut. Kami hanya melakukan apa yang diperintahkan. Pemimpin adalah dalangnya. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Semua orang terdiam. Manusia lemah dan tidak bisa menahan ujian ketika menghadapi kesulitan. Keenam pemimpin itu berbalik dan menatap bawahan setia mereka dengan tak percaya. Orang-orang mereka telah bersumpah untuk mengikrarkan kesetiaan mereka. Namun, untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri, orang-orang mereka rela menjualnya. Terutama, itu karena ketakutan mereka terhadap Levi. Mereka tidak punya firasat apa yang akan dilakukan Levi untuk menghabisi mereka. Ketegangan membunuh mereka. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka kehilangan itu. Itu sebabnya mereka memohon belas kasihan. Silahkan, saya mohon, tolong lepaskan kami. Semakin banyak anggota Idrae yang mulai memohon ampun pada Levi. Itu membuat 6 pemimpin Idrae sangat marah. Pada kenyataannya, mereka memiliki niat untuk menyerah. Namun, begitu mereka memikirkan semuanya, mereka menyadari bahwa akan sia-sia untuk menyerah. Tidak mungkin Levi akan membiarkan mereka pergi. Dia pasti akan membunuh mereka semua. Oleh karena itu, menyerah tidak akan ada gunanya. Ketika Levi melihat para anggota memohon belas kasihan, dia menyeringai. Baiklah kalau begitu, katakan padaku, siapa yang memberi makan Forlevia dengan final malis? Tanya Levi. Itu dia. Semuanya menunjuk ke Titanius. Bahkan Dr. Erebus menunjuk ke arahnya. Saat itu, dia menyaksikan Titanius memberi makan Forlevia dengan final malis, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Adegan itu selalu menghantuinya. Bahkan, dia sering memimpikannya. Titanius tercengang melihat begitu banyak orang menunjuk ke arahnya. Apakah saya akan menjadi orang pertama yang mati? Saat itu, dia menyadari bahwa 5 pemimpin lainnya juga menunjuk ke arahnya. Mereka rela melakukan ini padaku demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Atau mungkin, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama mati. Dia benar-benar terkejut. 3. Pak Garrison. Tolong saya jelaskan. Meskipun akulah yang memberinya racun, Oedipus dan yang lainnya lah yang menemukan ide ini. Merekalah yang memberiku racun. Semuanya ada hubungannya dengan ini. Dalam keadaan panik, Titanius menyeret Oedipus dan yang lainnya ke dalam gambar juga. Itu membuat mereka berlima khawatir. Dengan jari-jari mereka masih menunjuk ke Titanius, mereka bersikeras bahwa dialah yang memberi Forlevia racun. Titanius hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika Levi berjalan ke arahnya. Dia meletakkan tangannya di bahu Titanius. Dalam sekejap, Titanius merasakan tekanan luar biasa pada tubuhnya. Dia berada di ambang kehancuran. Di antara mereka semua yang hadir, dialah yang paling dekat kontak fisiknya dengan Levi. Dia mulai menangis, berkeringat dingin, dan bahkan kencing di celana. Itu adalah momen paling menakutkan dalam hidupnya. Dia berharap dia bisa mati saat itu juga. Kematian kurang menakutkan dibandingkan Levi. Itu benar. Levi mencibir, apakah kamu ingin melihat tubuhmu dicabik-cabik? Apa? Titanius tercengang. Iya itu betul. Tapi, jangan khawatir. Saya akan mengambil waktu saya dan melakukannya perlahan-lahan. Saya yakinkan Anda bahwa tubuh Anda pasti akan terkoyak, tetapi Anda masih akan cukup sadar untuk merasakan dan menonton semuanya, kata Levi sambil tersenyum. Itu adalah senyum iblis. Semua orang yang mendengar kata-katanya gemetar. Mereka benar-benar ingin melarikan diri. Namun, mereka tidak bisa karena tubuh mereka telah berubah menjadi jeli. Ayo, rasakan itu. Levi memandang Titanius dan mengejeknya. Titanius masih mencoba mencerna apa yang dikatakan Levi. Kesadaran segera menyadarkannya. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Levi. Tidak, tolong, saya tidak mau itu. Jangan. Bab 3212 Levi lebih menakutkan daripada kematian. Titanius sudah gila. Dia menggelengkan kepalanya karena dia tidak menginginkan itu sama sekali. Bunuh saja aku. Beri aku kematian yang cepat. Aku tidak ingin mati seperti ini. Dia memohon saat ketakutan menguasainya. Levi bahkan tidak melirik Titanium pada permintaannya. Gedebuk. Dia dengan ringan memukul Titanius, dan terdengar bunyi gedebuk keras, diikuti oleh suara retakan.
Ark! Titanius menjerit nyaring. Semua orang di tempat kejadian bisa mendengar rasa sakit yang mendalam dari teriakannya dan berempati dengannya seolah-olah merekalah yang menderita rasa sakit yang traumatis. Titanius memandang dirinya sendiri dengan ketakutan. Selain rasa sakit yang mengerikan dan sensasi tarikan yang mengerikan seolah-olah tubuhnya terkoyak, dia melihat tubuhnya perlahan hancur. Seperti yang dikatakan Levi. Itu dimulai dari dadanya, lalu perutnya, dan kakinya berikutnya. Mereka semua perlahan hancur di bawah pengawasannya. Logikanya, tubuhnya seharusnya terbelah jika ada retakan, tapi dia bisa melihat tubuhnya perlahan terkoyak dengan kecepatan saat ini. Itu seperti seseorang mengendalikannya sehingga dia bisa melihatnya sendiri. Rasa sakit seperti gelombang pasang dan ketakutan melihat dirinya hancur menyebabkan pikirannya hancur. Dia mengeluarkan teriakan histeris. Namun, itu tidak ada gunanya. Dia tidak bisa menghentikan rasa sakit atau apa yang terjadi padanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikannya perlahan terungkap. Dia tidak bisa lari karena dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang compang-camping. Dia hanya memiliki kesadaran, penglihatan, rasa sakit, dan ketakutannya. Itu gila. Orang-orang di tempat kejadian terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ini jelas merupakan cara mati yang paling mengerikan. Tangan ke bawah. Ini pasti pengalaman paling mengerikan yang pernah dia alami. Semua orang dan Titanius menyaksikan tubuh Titanius perlahan hancur. Mereka bisa mendengar jeritan mengerikannya yang terus-menerus. 1 menit itu adalah 1 menit terlama yang pernah mereka rasakan. Rasanya lebih dari 1 abad. Pelan-pelan, jeritan itu mulai mengecil hingga akhirnya hening. Saat Titanius menyaksikan tubuhnya secara bertahap terkoyak, kesadarannya pada akhirnya hilang. Dia sudah mati sejak awal tetapi harus melihat bagaimana dia mati. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Wajah para anggota Hydrae pucat seperti kematian, dan butiran-butiran keringat terbentuk di dahi mereka. Meskipun bermandikan keringat, mereka mengalami dehidrasi. Mereka merasa pusing dan tenggorokan kering yang merupakan gejala dehidrasi. Logikanya, mereka seharusnya tidak mengalami penyakit manusia seperti itu karena mereka adalah dewa. Namun, itu terjadi. Sangat menakutkan bahwa tubuh mereka telah mencerminkan kondisi mental mereka yang dilanda kengerian. Kematian bukanlah hal yang menakutkan, tetapi kematian di bawah tangan Levi adalah hal yang menakutkan. Siapa yang menyarankan untuk meracuni putriku? Levi bertanya. Itu dia. Semua orang langsung menunjuk ke arah Oedipus. Dr. Erebus sudah mengetahuinya, jadi dia juga menunjuk ke agen 1. 4 pemimpin lainnya sangat antusias ketika mereka mengarahkan Levi ke Oedipus. Meskipun mereka tidak takut mati, mereka tidak ingin mati dini di tangan Levi. Jadi mereka bertekad untuk menundanya. Kepanikan melanda Oedipus atas pengkhianatan yang tiba-tiba itu. Dia ingin memaki anak buahnya, tapi sudah terlambat karena tatapan Levi tertuju padanya. Oedipus, iya, pemimpin Hydra. Jadi semuanya adalah ide Anda. Aku ingin menahanmu sampai akhir, tapi karena semua orang ingin kau mati lebih dulu, maka sebaiknya aku mengabulkan permintaan mereka. Levi menarik dengan santai. Anggota Hydrae bersorak saat mereka berhasil menghentikan kematian mereka. Mereka bahkan mulai merayakannya. Itulah tingkat keterkejutan yang diberikan Levi kepada mereka. Oedipus tersenyum pada Levi, mencoba menenangkannya. Saya salah, Tuan Garrison. Saya akui saya yang salah. Saya telah menyadari kesalahan saya sekarang. Saya berjanji akan berada di belakang Anda dan menelepon. Itu adalah kesempatan terakhir Oedipus untuk bertahan hidup, jadi dia menyemburkan apapun yang ingin didengar Levi. Levi menatapnya dan berkata, aku akan membuatmu melihat saat otakmu meledak. Bab 3213 Dia adalah iblis. Hah? Oedipus bingung dan segera menyadari maksud Levi. Aku melihat otakku meledak. Bagaimana itu mungkin? Tapi ini Levi. Bukankah Titanius melihat tubuhnya hancur lebih awal? Itu berarti mungkin bagi saya untuk melihat otak saya meledak. Ah, memikirkan itu, Oedipus tidak bisa menahan rasa takutnya dan berteriak putus asa. Dia telah kehilangan akal sehatnya. Darah mulai mengalir keluar dari setiap lubangnya, organ-organnya gagal dengan cepat, dan setiap inci tendonnya mulai pecah. Dia sangat ketakutan sehingga dia melukai tubuhnya. Levi bahkan belum memulai. Dia menabur benih dalam pikiran Oedipus, dan itu sudah cukup untuk menakuti Oedipus sedemikian rupa. Rasa sakit dan siksaan yang dirasakan Oedipus tak kalah dengan Titanius. Bahkan, itu bahkan lebih parah.
Poin penting adalah Levi tidak melakukan apa-apa. Dia benar-benar iblis. Dinginnya tatapan Levi semakin kuat saat dia meninju kepala Oedipus. Kekuatan serangannya telah membuat kepala Oedipus hancur berkeping-keping. Oedipus kehilangan kesadaran dan penglihatan sesaat sebelum melihat darah dan cairan tak dikenal menyembur dari kepalanya. Apakah ini dari otak saya? Oedipus pergi begitu saja. Levi melirik tubuh di tanah dan berkata tanpa minat, "Oh, sepertinya aku tidak bisa melakukannya." "Maaf, kamu tidak bisa melihat otakmu meledak." Anggota Israel lainnya merasa ngeri. Itu seperti adegan penyiksaan bagi mereka. Kematian yang cepat akan menjadi hal yang paling membahagiakan bagi mereka pada saat itu. "Siapa yang berikutnya?" Levi bertanya. Dia. Itu adalah pemandangan yang berantakan. Anggota Israel mulai saling menunjuk dengan panik. Sebagian besar jari menunjuk ke 4 pemimpin yang tersisa. Sejauh menyangkut orang lain, para pemimpin ini harus mengorbankan diri mereka sendiri dan mati terlebih dahulu pada saat seperti itu. Baiklah, selanjutnya, siapa yang datang dengan final malis? Atau siapa pencipta utamanya? Levi bertanya. Itu Orpheus. Dan dia juga, ada juga. Pada akhirnya, semua orang menunjuk Orpheus dan 6 lainnya. Orang-orang ini sangat penting bagi Idrae. Mereka telah meneliti kebencian terakhir bersama dan menciptakan banyak racun lain selama mereka berada di Siperia. Racun itu dibuat untuk menargetkan dewa. Mereka bisa mengikis tulang spiritual dewa segera, yang akan membahayakan dewa secara signifikan. Siperia berencana menggunakan racun itu untuk menghancurkan dewa yang berada di bawah faksi lain. Idrae bahkan telah membuat rencana untuk menggunakannya pada dewa dan prospek, termasuk anak-anak, bayi, dan bahkan ibu hamil. Racun bisa mengikis tulang spiritual mereka, sehingga mencegah kelahiran dewa di bawah faksi lain. Itu adalah pembantaian dewa di akar mereka. Pembantaian seperti itu cocok dengan kekejaman Idrae. Namun, sebelum mereka dapat mengimplementasikan rencana mereka, Levi telah tiba. Orpheus dan bawahannya menatap Levi dengan gugup. Oedipus dan Titanius telah membuat mereka ketakutan. Mereka tidak tahu nasib mengerikan apa yang menunggu mereka. Jadi kalian adalah orang-orang yang datang dengan final malis. Itu luar biasa. Levi memuji. Orang-orang ini adalah elit dalam hal tingkat teknis. Ujian Levi hanya membuat mereka semakin ketakutan. Kalian pasti ahli dalam mengembangkan racun. Kurasa sudah biasa bagi kalian untuk menguji racun pada dirimu sendiri, jadi kalian semua harus kebal terhadap mereka. Levi terkekeh. Tidak, kami tidak. Orpheus dan bawahannya berteriak seolah mereka menyadari niat Levi. Mereka belum pernah mencoba racun itu pada diri mereka sendiri. Mereka akan selalu menangkap beberapa orang yang menyedihkan dan mencobanya pada mereka. Bab 3214 Dewa Menangis. Bagaimana lagi mereka akan mendapatkan begitu banyak musuh? Itu dari pembantaian mereka terhadap orang-orang tak berdosa. Banyak nyawa tak berdosa telah dituai dengan kejam. Uji klinis mereka telah menyebabkan kematian banyak orang. Sebaliknya, mereka tidak pernah membiarkan setetes pun racun menyentuh mereka. Tubuh mereka sangat lemah dan rentan terhadap bahaya apapun terutama racun. Mereka berbeda dari Venom Fin dan peneliti racun Erudia. Tubuh mereka sendiri adalah tikus lab. Tubuh pembuat racun terus-menerus disuntik dengan racun. Jadi saya yakin kalian kebal terhadap mereka. Levi tersenyum. Jadi aku akan memberimu racun selanjutnya. Itu adalah racun yang aku kumpulkan beberapa waktu lalu. Ini bernama Deity Cry, bahkan dewa menangis karena rasa sakit yang luar biasa setelah mengkonsumsi racun, dan akhirnya, mereka akan mati karena rasa sakit. Racun ini juga dikenal sebagai racun yang paling menyakitkan. Itu tidak menyebabkan kematian dengan racun, tetapi rasa sakit yang ditimbulkannya. Rasa sakitnya tidak tajam dan cepat. Ini panjang dan membosankan. Itu akan menyiksamu sampai batasmu, lalu menyebabkan kematianmu. Levi mengeluarkan racunnya. Karena Deity Cry tercatat dalam Poison Handbook, dia secara khusus membelinya. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menggunakannya karena itu penjelasan Rincin untuk Orpheus dan yang lainnya. Dewa menangis. Semua orang di tempat kejadian bergidik mendengar nama itu. Bahkan Levi telah menyatakan itu menyakitkan, jadi itu pasti yang paling menyedihkan. Bahkan Dr. Erebus mulai merasa ketakutan merayapi dirinya. Dia pernah mendengar racun seperti itu sebelumnya dan bahkan telah menciptakannya, jadi dia sadar akan bahaya yang bisa ditimbulkan oleh dosis racun yang lebih rendah.
Itu bisa menyebabkan bahkan orang dengan ketahanan yang kuat dan tubuh yang sehat mati karena rasa sakit yang luar biasa. Jadi orang bisa membayangkan efek dari racun asli yang dimiliki Levi. Dewa menangis. Orpheus dan bawahannya akhirnya mengingat racun yang bisa menyebabkan kematian karena rasa sakit yang berlebihan. Bukankah kita memiliki sesuatu yang serupa? Kami menggunakannya berkali-kali sebelumnya. Mereka bahkan sengaja memberikannya kepada manusia dan hewan untuk melihat mereka mati karena kesakitan. Pemandangan itu membuat Orpheus dan bawahannya senang. Racun itu tidak akan menyebabkan kegagalan organ, hanya rasa sakit. Deskripsi Levi akurat. Itu memang racun yang bahkan bisa menyebabkan dewa menangis karena kesakitan. Sekali cium racunnya, dan mereka langsung tahu itu sama dengan racun mereka. Sekilas melihat ekspresi mereka, dan Levi langsung mengerti. Sepertinya kamu tahu racun ini. Itu bagus, kalau begitu. Saya percaya bahwa Anda akan baik-baik saja bahkan setelah mengkonsumsinya. Petik 2. Hah? Tidak, tidak. Beri aku kematian cepat. Petik 2. Tolong bunuh saja aku. Kecemasan memenuhi mereka saat mereka berlutut dan memohon pada Levi. Lagi pula, mereka telah melihat efek yang bisa ditimbulkan racun itu berkali-kali. Adegan orang-orang yang meninggal karena rasa sakit yang luar biasa mulai diputar ulang dalam ingatan mereka. Mereka tidak ingin mengalami penderitaan yang begitu mengerikan. Bahkan salah satu dari mereka ingin bunuh diri. Apakah dia berpikir bahwa Levi akan membiarkannya? Dia ingin bunuh diri tetapi menyadari dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa menggigit lidahnya. Dia hanya bisa membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang tidak terdengar. Levi mengambil kesempatan itu dan memasukkan Deity Cry ke mulut Orpheus dan bawahannya. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat Levi secara paksa memasukkan Deity Cry ke dalam mulut mereka. Mereka ingin meludahkannya tetapi tidak bisa. Levi tidak akan memberi mereka kesempatan itu. Dia hanya akan mempercepat Deity Cry untuk larut dalam tubuh mereka dan berlaku. Biarkan mereka mengalami penderitaan hebat yang pernah mereka sebabkan kepada orang lain. Setelah mengkonsumsi Deity Cry, Orpheus dan bawahannya tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka seharusnya tidak takut dengan racun karena mereka memiliki penawarnya. Mereka telah mengembangkan penawarnya sejak mereka menciptakan racun. Meskipun racunnya mematikan, masih bisa disembuhkan dengan mudah. Bab 3215 Lambang. Mereka bisa menyembuhkan racun, tetapi mereka membutuhkan penawarnya atau alat lain atau lingkungan tertentu. Mereka hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk menyembuhkan racun jika mereka bisa sampai ke laboratorium mereka. Namun, mereka tidak memiliki apa-apa pada saat itu. Sangat putus asa bahwa mereka memiliki sarana untuk menyembuhkannya tetapi tidak bisa. Itu adalah pukulan besar lainnya bagi mereka. Selain itu, mereka akrab dengan mekanisme racun itu. Jadi mereka tahu kapan gelombang pertama rasa sakit akan menyerang, kekuatan gelombang kedua, bagaimana dan kapan rasa sakit itu akan memuncak, dan perkiraan waktu kematian mereka. Mereka tahu setiap aspeknya, namun itu hanya menambah penderitaan mereka. Ketakutan yang melanda mereka tidak kurang dari Oedipus dan Titanius. Itu adalah metode penyiksaan lain bagi mereka. Sayangnya, itu bahkan lebih mengerikan. Lebih jauh lagi, pengetahuan mereka tentang hal itu hanya menambah penderitaan mereka. Tak lama kemudian, Deity Cry mulai berlaku. Gelombang pertama rasa sakit telah menyerang. Mereka merasa seolah-olah 100.000 jarum menusuk organ mereka terus-menerus. Setiap gelombang lebih kuat dari yang terakhir. Orpheus dan bawahannya menjerit kesakitan. Itu hanya gelombang pertama, dan salah satu bawahannya sudah mati karenanya. Dia tidak bisa menahan rasa sakitnya. Orpheus dan yang lainnya berhasil melewatinya, tetapi mereka iri pada pria yang meninggal. Selanjutnya, teriakan memekakkan telinga mereka bergema di seluruh area. Tenggorokan mereka tidak bisa menahan teriakan terus-menerus dan merusak pita suara mereka. Bahkan ada retakan di tenggorokan mereka. Tubuh mereka penuh dengan bekas cakaran karena mereka telah mencakar diri mereka sendiri, berusaha menghilangkan rasa sakit yang menyiksa mereka. Segera, gelombang kedua telah tiba. Itu lebih buruk. Anggota Hydrael lainnya menyaksikan penderitaan Orpheus dan bawahannya dan dapat menghubungkan rasa sakit mereka dari ekspresi dan gerak tubuh mereka. Mereka ingin pingsan untuk melarikan diri dari kenyataan yang mengerikan. Belum lagi, Orpheus dan bawahannya yang mengalaminya.
Gelombang kedua rasa sakit itu seperti rasa sakit yang merobek seolah-olah organ mereka telah tercabik-cabik menjadi ratusan ribu keping. Kemudian, datanglah gelombang rasa sakit yang ketiga dan keempat. Tak lama, gelombang terakhir dan terkuat menghantam mereka. Beberapa waktu kemudian, Orpheus dan bawahannya semuanya meninggal karena rasa sakit. Tubuh mereka sudah compang-camping. Mereka telah melakukannya untuk diri mereka sendiri, menggaruk tubuh mereka begitu parah sehingga bahkan bagian putih tulang mereka pun terlihat. Anggota Israel lainnya berdiri kaku seperti patung. Pikiran mereka masih memutar ulang pemandangan mengerikan tadi. Mereka masih bisa mendengar jeritan menyakitkan Orpheus dan bawahannya. Meskipun mereka sudah mati, teriakan mereka masih bergema. Anggota Israel baru saja menyaksikan hal yang paling menakutkan di seluruh dunia. Mereka menyadari bahwa bisa mati adalah hal yang membahagiakan karena kematian bukanlah hal yang mudah dan tidak menyakitkan bagi sebagian orang. Mengapa mati tanpa rasa sakit begitu sulit bagi kita? Adegan itu sebelumnya terlalu menakutkan. Kita harus berada di neraka sekarang. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka akan mati. Lanjut. Levi memberikan hukuman yang sesuai kepada anggota Israel yang tersisa. Dia memastikan mereka telah menderita dan menyesal datang ke dunia. Dia membunuh harapan mereka untuk mati dengan mudah dan memberi mereka kematian yang menyedihkan. Namun, musuh Dr. Erebus dan Israel tidak bersimpati pada mereka. Mereka tidak berpikir Levi di luar batas. Lagi pula, hukuman yang dijatuhkan Levi adalah lambang Israel selama berabad-abad terakhir. Israel tidak akan memiliki begitu banyak musuh jika mereka tidak begitu kejam. Apa yang Levi lakukan kepada mereka tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Levi berbelas kasih karena membiarkan mereka mati hari itu daripada menyeretnya keluar. Musuh Israel hanya merasakan kepuasan saat mereka melihat Levi menyiksa anggotanya. Kami berhasil. Kami akhirnya berhasil. Bab 3216 Apakah Anda orang yang mampu? Semua orang saling berpelukan dan bersorak. Mereka semua tertawa dalam hati. Itu adalah saat yang ditunggu-tunggu bagi mereka, Israel akhirnya musnah sepenuhnya. Kekuatan gelap yang telah menguasai selama beberapa abad akhirnya dihilangkan. Jadi, semua orang, terlepas dari latar belakang mereka, sangat senang. Itu adalah hal yang patut dirayakan oleh semua orang. Rasanya seperti hari terbaik dalam hidup mereka. Akhirnya aku tidak merasa bersalah lagi terhadap Tuan Garrison dan Evie sekarang. Dr. Erebus juga menangis kegirangan. Di sisi lain, Dewa Digital duduk di tanah, merasa agak kosong jauh di dalam. Dia merasa seolah-olah hidup tidak ada artinya lagi karena mereka telah mencapai tujuan yang telah mereka upayakan. Sekarang setelah selesai, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Israel telah dieliminasi. Berita itu menyebar seperti badai. Hanya dalam waktu singkat, seluruh dunia sudah mengetahuinya. Levi telah berhasil melenyapkan Israel, tumor paling ganas di dunia, di depan seluruh Elterton Union. Lagi pula, tidak ada yang bisa menghentikan Levi jika dia ingin membunuh seseorang atau menghilangkan kekuatan. Seluruh dunia tercengang. Semua orang dari setiap inci dunia terpesona, dan mereka bereaksi keras terhadapnya. Dia melakukannya. Dia melakukan hal yang luar biasa. Dia melakukan hal yang semua orang pikir mustahil untuk dicapai. Levi berbalik dan memelototi anggota Dewan Siperia, berteriak, lihat sekarang. Kalian bahkan tidak bisa melindungi Israel. Aku sudah memusnahkan mereka. Aku sudah membunuh mereka semua. Dan di mana kalian saat aku membunuh mereka? Tidak berguna. Anda hanya sekelompok sampah yang tidak berguna. Apakah Anda ingin bertarung dengan saya? Apakah kalian bahkan mampu melakukannya? Keheningan panjang menggantung di udara. Lawannya menundukkan kepala, menyerah padanya. Kekuatan Levi sendiri telah melampaui seluruh Siperia. Ketika Levi berhasil membalaskan dendamnya, dia pun melampiaskan emosinya yang sudah lama terpendam. Sebenarnya, dia telah menekan mereka untuk waktu yang lama. Dengan demikian, dia telah mengumpulkan emosi dan dendam yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya. Sekarang dia akhirnya melampiaskannya secara terbuka, dia merasa sangat baik, seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat darinya. Seolah-olah kemampuannya telah meningkat juga. Itu adalah bagian terbaik tentang melampiaskan emosi seseorang. Sepertinya Levi masih menjadi musuh terbesar Sarain. Kepala perisai Sarain, Semite, hanya bisa menghela nafas sebagai tanggapan.
Black Hawk baru saja mengamati organisasi yang mendukungnya. Semakin dia melihatnya, semakin bermasalah dia melihat, dan semakin dalam kerutannya menjadi. Mereka mulai menyadari betapa besar ancaman Levi. Dia sangat kuat sehingga bahkan kekuatan yang mendukung Zarain pun khawatir. Namun, mereka telah mengirim beberapa orang untuk menangkap Forlevia, Zoe, dan yang lainnya, ingin menggunakan mereka untuk menahan Levi. Yang membuat mereka cemas, Black Hawk diam-diam mengirimkan berita untuk memberitahu Zoe dan yang lainnya tentang penyergapan itu. Tentu saja, bahkan jika dia tidak memberitahu mereka sebelumnya tentang hal itu, penyergapan itu tidak akan berguna. Mustahil untuk menemukan Forlevia dan yang lainnya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengirim orang-orang itu untuk menangkap mereka. Ketika berbagai faksi besar dari Ecclesiastic Order tahu betapa kuatnya Levi, mereka mulai meningkatkan kecepatan mereka. Mereka harus bergerak ke Forlevia sebelum Levi kembali. Bahkan jika mereka tidak berhasil menangkapnya, mereka setidaknya harus mengetahui detail tulang spiritualnya. Segalanya tidak akan mudah setelah Levi kembali. Sementara itu, Zoe dan yang lainnya mulai merayakannya saat menerima kabar tentang keberhasilan Levi dalam membalas dendam. Mereka akhirnya mengerti keuntungan bersembunyi di sana. Pada saat yang sama, Zoe juga menerima berita dari Black Hawk. Karena itu, dia tahu ada banyak orang yang tersebar di luar sana untuk mencari mereka. Bahkan Zarain dan faksi-faksi Ordo Gereja datang untuk mereka. Pada akhirnya, bersembunyi di sana adalah langkah yang tepat. Mereka tidak hanya tidak membuat Levi kesulitan, tetapi mereka juga membahas salah satu perhatian utamanya. Namun, mereka sangat khawatir tentang Azure Dragon dan gengnya. Sangat mungkin bahwa mereka berada di tengah-tengah bahaya. Kemudian lagi, Zoe dan yang lainnya tidak dapat meninggalkan lokasi mereka pada saat itu. Mereka hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah dengan pergi keluar. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdoa untuk keselamatan Resimen 5 Perang Besar atau agar Levi kembali sesegera mungkin. Sementara itu, Sonja dan yang lainnya masih mencari-cari Azure Dragon dan gengnya. Semakin banyak waktu berlalu, semakin khawatir mereka. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi pada mereka. Lagi pula, mereka masih belum ditemukan ketika begitu banyak waktu telah berlalu. Mungkin mereka sudah mentransplantasikan tulang spiritual. Oh tidak, kita ditakdirkan. Bab 3217 Siapa yang tidak mengenal saya? Sonja dan yang lainnya mulai kehilangan harapan. Tidak hanya mereka tidak dapat mencari kelima pria itu, tetapi mungkin juga sudah terlambat, bahkan jika mereka dapat menemukannya. Jika Azure Dragon dan 4 lainnya benar-benar ditangkap, maka hidup mereka akan dalam bahaya. Mungkin transplantasi tulang spiritual sedang berlangsung. Pergi mencari mereka pada saat itu praktis tidak berguna. Semua orang terlalu lambat. Magnus, di sisi lain, tampak seolah-olah dia telah menerima berita mengejutkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Saya tidak percaya ini." Tulang spiritual Azure Dragon dan yang lainnya sebenarnya berasal dari kelas elemen legendaris. Setiap tulang spiritual mereka memiliki atribut khusus. Dan ketika mereka bersatu, mereka menjadi tulang spiritual unsur. Apa? Mereka adalah tulang spiritual unsur legendaris. Saya akhirnya mengerti mengapa mereka muncul sekarang. Itu karena mereka adalah tulang spiritual elemental. Sonja dan yang lainnya berseru, akhirnya mengerti situasinya. Ini salah kami karena tidak cukup jeli. Saya pikir tulang spiritual unsur hanya akan muncul pada satu orang. Saya tidak pernah berharap itu menjadi kombinasi dari kelimanya, kata Magnus dengan takjub. Betul sekali. Kita seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Bagaimanapun, mereka berlima memiliki chemistry yang hebat. Apalagi mereka memiliki atribut tersendiri yang bisa dilihat. Agak terlambat untuk mengatakan semua ini sekarang. Sonja menggelengkan kepalanya tak berdaya. Beberapa dari mereka menghela nafas. Bagi yang lain, mungkin menangkap geng 5 dan menggali tulang spiritual mereka mungkin tidak berguna. Paling-paling, hanya tulang spiritual individu mereka yang akan menjadi lebih kuat. Namun, itu tidak akan pernah muncul sebagai tulang spiritual unsur. Tetapi bagi kelimanya, jika mereka benar-benar bisa menggabungkan kelima tulang spiritual mereka, mereka bisa menjadi tulang spiritual elemental. Begitu mereka menjadi sasaran, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Bahkan jika Levi ada di sekitar, musuh akan tetap menyerang. Sayangnya,
Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada gunanya membicarakan hal-hal lain ketika mereka bahkan tidak dapat menemukan Quintet. Mereka akhirnya menyadari bahwa Azure Dragon dan gengnya telah selesai. Sementara itu, faksi-faksi Ordo Ecclesiastic sedang mencari Forlevia dan Quintet kemana-mana pada saat yang bersamaan. Faktanya, mereka telah mencari Azure Dragon dan rekan-rekannya bahkan sebelum Levi mengungkapkan kekuatan tempurnya. Saat itu, mereka berlima menghilang sekali, tetapi mereka muncul lagi. Namun, mereka telah menghilang sepenuhnya saat itu. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Yang mereka dengar hanyalah Azure Dragon dan gengnya ditangkap. Berita itu membuat semua orang panik, dan mereka ingin menemukannya. Selanjutnya, Forlevia adalah inti dari masalah ini. Fraksi Ordo Ecclesiastic menyadari beberapa orang dengan ciri-ciri orang dari Adrune juga mencarinya secara ekstensif. Itu membuat semua orang menyadari betapa hebatnya kompetisi itu. Mereka memiliki sejumlah besar lawan. Bahkan mereka yang tinggal di luar Erudia pun terlibat. Pada saat itu, ketakutan mereka adalah bahwa anggota persekutuan esoterik yang berpengalaman akan ikut berburu juga. Mereka adalah sekelompok orang yang sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, mereka harus menemukan target mereka sekaligus. Meskipun mereka tidak dapat menemukan Azure Dragon dan anak buahnya, mereka muncul sebelumnya. Oleh karena itu, mereka setidaknya memiliki beberapa petunjuk untuk membantu pencarian mereka. Adapun Forlevia, dia sudah lama pergi. Jadi, tidak ada yang tahu harus mulai dari mana. Mereka merasa seolah-olah upaya mereka mungkin sia-sia, bahkan jika mereka mencari di mana-mana. Apa yang sedang terjadi? Di mana dia? Kemana dia pergi? Bagaimana mungkin kita tidak bisa menemukannya? Itu sama untuk Shield. Tidak hanya mereka tidak dapat menemukan Forlevia, tetapi mereka juga tidak dapat menemukan Zoe dan yang lainnya yang terkait dengan Levi. Seolah-olah mereka telah menghilang ke udara tipis. Awalnya, mereka mengira ada pengkhianat di antara mereka yang membocorkan berita tersebut. Namun, mereka mulai mendengar berita tentang banyak orang di Erudia yang juga mencari mereka dan target mereka telah menghilang sejak lama. Berita itu agak meyakinkan karena memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Ergo, yang bisa dilakukan semua orang hanyalah terus mencari. Pada saat itu, mereka yang mengenal orang-orang dari negara lain sedang mencari Zoe dengan panik dan yang lainnya merasa bahwa Levi luar biasa. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga meramalkan banyak insiden yang akan terjadi. Dia luar biasa. Dari sudut pandang Zoe, Levi telah memberikan contoh yang baik untuk Forlevia dalam banyak hal. Bagaimanapun, Levi saat ini mewakili sebuah era itu sendiri di dunia, karena dia dikenal oleh semua orang di bumi. Bab 3218 Persekutuan Esoterik. Levi terlalu kuat sehingga membuat banyak orang menyerah padanya dalam kekalahan. Apalagi kehebatannya sempat mengancam keberadaan beberapa kekuatan, seperti musuh-musuhnya, terutama mereka yang menaruh dendam padanya. Meski begitu, Levi telah menyelesaikan banyak dari mereka, jadi tinggal beberapa saja. Tentu saja, itu karena Levi belum menemukan identitas kekuatan itu, kekuatan rahasia yang mengendalikan cat, kunci surgawi, dan kotak kunci rahasia. Semua orang telah menyaksikan betapa kuatnya Levi, dan seluruh dunia takut padanya. Pasukan yang tersisa juga mulai takut padanya. Mereka tidak pernah berharap dia begitu kuat. Itu sebabnya mereka terus menargetkannya. Sekarang setelah mereka menyaksikan kehebatannya, mereka benar-benar tercengang. Jika identitas mereka terungkap, mereka akan berada dalam bahaya besar. Mungkin akhir mereka mungkin tidak seseram Idrae, tapi mereka mungkin akan dimusnahkan olehnya. Karena itu, mereka harus bergerak sebelum Levi kembali mencari mereka. Rencana mereka sederhana, yaitu menghalangi Levi dengan menangkap Forlevia, Zoe, atau orang lain yang terkait dengannya. Jadi, mereka bergabung dengan ekspedisi mencari mereka semua. Itu telah menyebabkan peningkatan jumlah pasukan yang terlibat dalam pencarian. Jumlahnya sangat banyak sehingga terjadi konflik di mana-mana. Erudia berantakan. Aula Kardinal, Eragon, dan bahkan Liga Surgawi yang berada di bawah yurisdiksinya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Erudia menjadi seperti itu? Apakah kita satu-satunya yang tidak tahu apa yang terjadi? Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya semua orang akan berada dalam bahaya. Dengan demikian,
Pengawal surgawi Liga Surgawi berangkat untuk menyelidiki masalah dan mencoba untuk menghentikan beberapa konflik. Namun, itu hanya membuat situasi semakin kacau. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, juga tidak ada yang mengharapkan situasi seperti itu. Semua orang dari belahan dunia lain tercengang oleh Levi, dan mereka tetap diam tanpa bergerak. Namun, Erudia berada dalam kekacauan total. Sebenarnya, itu adalah salah satu dari banyak reaksi berantai yang disebabkan oleh Levi. Bahkan, reaksi berantai masih berlangsung. Sementara itu, angin liar bergolak, dan sambaran petir melesat melintasi langit Gunung Lamabok di Erudia. Kilatan cahaya yang menyilaukan tampak seolah-olah akan merobek langit di atas gunung. Itu adalah markas legendaris dari persekutuan esoterik, dan itu masih berfungsi. Persekutuan esoterik adalah dunia independennya sendiri yang tidak bisa dimasuki oleh orang biasa. Namun, markas persekutuan esoterik di Gunung Lamabok hanyalah markas mereka. Mereka memiliki beberapa cabang yang tersebar di 4 lokasi di Erudia. Hari itu, seorang ahli bedah berpengalaman muncul, yang menyebabkan fenomena aneh. Adapun alasan penampilannya, itu ada hubungannya dengan Levi. Itu adalah kekuatan tempur Levi yang membawa mereka keluar dari tempat persembunyian mereka. Kalau tidak, ahli bedah berpengalaman tidak akan keluar. Adapun rincian alasannya, tidak ada yang tahu. Gunung Lamabok bukan satu-satunya tempat dengan insiden seperti itu, lebih banyak ahli bedah terlihat di beberapa tanah suci lainnya milik persekutuan esoterik. Itu sepenuhnya karena Levi. Kemudian lagi, alasan penampilan mereka tidak diketahui. Namun, tujuan mereka berbeda dari anggota Ordo Gerejawi, yaitu menangkap Forlevia dan yang lainnya. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk saat ini. Meski begitu, suara guntur yang berderak membuat semua orang cemas, menyebabkan lebih banyak kekacauan pecah di Erudia. Sementara itu, Levi, yang berada bermil-mil jauhnya dari semua kekacauan, tidak menyadari situasinya. Pada saat itu, dia memiliki Elterton Union di bawah kendali dan telah membalas dendam pada Idrae. Anehnya dia merasa kosong dan tidak nyaman. Rasanya seolah-olah dia telah melakukan segalanya, namun dia merasa tidak ada yang dilakukan pada saat yang sama. Semua orang memperlakukannya sebagai iblis paling menakutkan dan keberadaan paling mengerikan di dunia. Namun, dia hanyalah orang biasa, seorang suami dan seorang ayah. Tentu saja, mereka yang mengenalnya dengan baik pasti tidak akan takut padanya. Sementara itu, Dr. Erebus dan Digital God sedang duduk di tanah dan menatap ke kejauhan. Melihat itu, Levi berjalan mendekat dan duduk bersama mereka. Ketiganya tampak seperti remaja percaya diri yang menantikan masa depan mereka. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Levi bertanya, menatap Dr. Erebus. Bab 3219 merindukan masa depan. Dr. Erebus tersenyum. Selama beberapa bulan terakhir, satu-satunya hal yang menggangguku adalah Idrae. Sekarang setelah mereka pergi, saatnya aku melepaskan semuanya. Sebenarnya, aku seharusnya sudah mati sejak lama. Yah, kurasa aku diberi kesempatan kedua untuk hidup. Sekarang saya telah belajar banyak hal dan memecahkan banyak teka-teki, saya merasa bahwa saya tidak tertarik pada segala hal. Jadi, rencana saya selanjutnya adalah pensiun dan tidak bergabung dengan apapun. Saya akan mencari tempat saya sendiri dan hidup dalam pengasingan, seperti yang orang-orang tangguh di Erudia suka lakukan. Aku akan memastikan bahkan kalian tidak dapat menemukanku. Jadi, jangan ganggu saya, dan saya tidak akan mengganggu kalian. Itu akan terjadi sampai aku menjadi tua dan mati. Levi menepuk pundaknya. Besar, saya akan memberikan dukungan saya. Sudah waktunya bagi Anda untuk beristirahat. Lagi pula, Anda telah bekerja sangat keras untuk waktu yang lama. Petik 2. Dia mengalihkan pandangannya ke Dewa Digital dan bertanya, bagaimana denganmu, bro? Levi suka memanggil Dewa Digital sebagai bro. Semua orang tahu Digital God sangat pintar. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya, Levi menyadari bahwa yang pertama hanyalah orang yang sederhana. Apalagi, Dr. Erebus dan Digital God sebenarnya adalah orang-orang hebat. Mereka hebat dalam setiap aspek karakter mereka. Satu-satunya perbedaan mereka adalah bahwa mereka memiliki pendirian yang berbeda, dan mereka bekerja untuk kekuatan yang salah. Saya kira saya akan terus melakukan penelitian. Impian saya masih belum tercapai, kata Dewa Digital sambil menghela nafas. Lagi pula,
mimpi dan penelitiannya masih membutuhkan platform, sumber daya, tenaga kerja, fasilitas, dan peralatan lainnya. Ada banyak hal yang tidak bisa diteliti hanya karena dia mau. Secara alami, Levi memahami kekhawatiran itu. Setelah memikirkannya, dia menyarankan, kalau begitu, aku akan membiarkanmu tinggal di sini. Ada Aotic Fox Industries dan Elterton Star. Kedua organisasi ini dapat menjadi platform Anda dan bekerja untuk Anda sendiri. Terkejut, Dewa Digital mengangguk dengan gembira. Tentu. Anda bisa yakin, selama saya memberi mereka perintah saya, mereka pasti akan memperlakukan Anda sebagai pemiliknya. Kata-kata Anda akan menjadi perintah mereka. Mereka tidak akan pernah berani untuk tidak mematuhimu, Levi meyakinkan. Mendengar itu, pejabat tinggi Elterton Union, yang berdiri di belakangnya, segera setuju dan melanjutkan untuk membuat pengaturan. Pada saat yang sama, mereka bergegas pergi begitu mereka melihat tatapan menakutkan Levi, khawatir dia akan marah. Untuk memberi ketiganya ruang, yang lain diusir. Bahkan bangkai dan mereka yang terluka dengan cepat disingkirkan. Dalam sekejap mata, hanya Levi, Dr. Erebus, dan Digital God yang tersisa. Mereka duduk di puncak gunung dan melihat ke kejauhan. Udara dipenuhi dengan ketenangan, yang memberi seseorang dorongan untuk berbaring di ladang dan tidur siang yang lama. Bagaimana denganmu, Tuan Garnison? Dr. Erebus dan Digital God memandang Levi. Mereka sangat penasaran apakah Levi akan menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk melakukan hal-hal seperti menyatukan beberapa kekuatan dan mendominasi seluruh dunia. Setelah mendengar pertanyaan mereka, Levi tersenyum dengan ekspresi kerinduan di wajahnya. Aku akan kembali kali ini. Seperti Anda, Erebus, saya akan hidup dalam pengasingan. Hidup dengan istri, anak, dan anggota keluarga saya dalam damai adalah baik bagi saya. Aku tidak akan mengejar kekuatan besar lagi. Saya tidak ingin menjalani kehidupan yang penuh tekanan. Yang saya inginkan hanyalah hidup sederhana, melihat anak saya tumbuh dewasa, dan menghabiskan waktu bersama ibu, istri, dan orang lain. Jika teman dekat saya bersedia, saya akan menerima mereka dan kami akan mencari tempat yang ideal untuk tinggal bersama. Saya akan berhenti mengejar ketenaran dan kekayaan duniawi. Saya benar-benar lelah, dan inilah saatnya bagi saya untuk beristirahat tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Ketika Dr. Erebus mendengar kata-kata Levi, dia juga memiliki ekspresi kerinduan di wajahnya. Dia tertawa keras dan berkata, jika saya mendengar ini kemarin, saya akan memilih untuk bergabung dengan Anda dan hidup bersama dengan keluarga Anda. Tapi sekarang, aku hanya ingin hidup dalam kesunyian. Sejak saya bergabung dengan militer, saya selalu ingin membiarkan semua orang di bumi menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Sejujurnya, itu juga yang saya dambakan. Namun, saya menyadari itu cukup sulit untuk menjalani kehidupan orang biasa. Tapi sekarang, aku punya ide yang lebih baik. Aku akan membawa keluargaku dan hidup dalam pengasingan. Saya tidak akan pernah berpartisipasi dalam apapun kecuali Erudia dalam bahaya. Petik 2. Bab 3220 Mimpi Indah dan Kenyataan Keras. Kalau tidak, saya tidak akan pernah muncul lagi. Jika tidak ada yang terjadi di masa depan, saya akan terus hidup seperti itu. Saya kira bisa menjalani kehidupan biasa dengan teman dan keluarga kita juga harus menjadi hal yang luar biasa. Oh, saya sangat menantikannya, kata Dr. Erebus. Iya, dan sekarang, semuanya sudah beres. Selain itu, sekarang aku punya kekuatan untuk mengendalikan segalanya, menjalani kehidupan biasa seharusnya tidak menjadi masalah, kata Levi dengan ekspresi antisipasi. Hatinya sudah lama ingin kembali ke Erudia. Kedengarannya bagus. Mungkin, saya ingin menjalani kehidupan seperti itu di masa depan, kata Digital God sambil menyeringai. Tentu saja, segera, Anda pasti akan memiliki keluarga sendiri. Levi tersenyum. Ketika dia melihat Dr. Erebus, dia mengingat dirinya sendiri. Orang ini ingin sendiri. Saya kira mengatakan hal-hal seperti itu tidak akan berguna baginya. Saat berikutnya, ketiganya melanjutkan mengobrol di titik tertinggi Elterton. Oke, aku harus kembali sekarang. Mari kita pergi dengan cara kita sendiri di sini. Petik 2. Semoga kita akan bertemu lagi di masa depan. Akhirnya mereka bertiga berpisah. Dr. Erebus tidak memiliki tujuan dalam pikirannya, jadi dia berangkat ke arah yang berlawanan dengan Levi. Meskipun dia tidak tahu kemana dia pergi,
dia hanya perlu menemukan tempat di mana dia bisa hidup sendiri dalam pengasingan. Sementara itu, Dewa Digital tetap di sana, dia akan menjadi orang yang paling kuat di sana. Meskipun statusnya tidak resmi, pada kenyataannya, semua orang di sana tahu siapa yang harus mereka dengarkan. Sekitar 200.000 dewa yang tersisa berjanji kesetiaan mereka kepadanya juga. Mereka tidak akan pernah berani melanggar perintahnya. Aku kembali, Erudia. Levi berteriak girang ketika dia tiba di tanah yang sudah lama ingin dia lihat. Kenyataannya, dia berada di Erudia sehari yang lalu. Namun, kembalinya dia ke Erudia kali ini sangat berbeda. Dia kembali ke rumah yang mewakili kebahagiaan, dan harapan. Karena itu, Levi lebih bersemangat untuk pulang daripada siapapun. Dia bahkan mulai membayangkan bagaimana dia akan menghabiskan hari-hari bahagianya di masa depan. Haruskah saya pergi memancing setiap hari, minum teh, dan sesekali minum? Apakah saya hanya menonton Evie tumbuh dewasa sambil merawat ibu saya dan anggota keluarga lanjut usia lainnya? Memikirkan semua pemandangan yang indah, Levi tidak bisa menahan senyum. Sayangnya, mimpi selalu indah, tetapi kenyataannya sangat keras. Khusus untuk orang-orang dengan status Levi, tidak mungkin memiliki kehidupan yang damai. Bahkan jika mereka tidak ikut campur dalam urusan apapun atau menyebabkan masalah bagi siapapun, akan selalu ada seseorang yang akan mencari mereka dan melibatkan mereka dalam sesuatu. Jadi, tidak mungkin dia bisa memiliki kedamaian. Sebenarnya, Levi merasa sesuatu akan terjadi. Ketika dia mendengar tentang ordo gerejawi dari Sonja saat itu, dia tahu mereka hanyalah masalah. Bahkan, hatinya mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah ancaman. Itu sebabnya dia menyembunyikan Forlevia dan yang lainnya, tidak lupa mengingatkan Azure Dragon dan gengnya untuk menjaga mereka sebelum pergi. Ia takut terjadi sesuatu pada orang yang dicintainya. Jika sesuatu terjadi pada mereka saat dia tidak ada, maka mimpinya tidak bisa diwujudkan lagi. Dia juga akan berada dalam masalah. Ketika saatnya tiba, dia harus menghadapi pertempuran lain. Syukurlah, dia berpengalaman dengan situasi seperti itu, yang membuatnya menyembunyikan teman dan keluarganya. Dia telah mengingatkan mereka berulang kali untuk tidak meninggalkan tempat itu sebelum dia kembali. Dengan begitu, tidak peduli seberapa kuat atau seberapa keras musuh mencoba, mereka tidak akan pernah menemukannya. Saat itu, Levi sedikit khawatir tentang Azure Dragon dan gengnya karena dia tahu mereka tidak mempercayainya. Mereka adalah orang-orang yang berkemauan keras dan merasa bahwa Levi memperlakukan mereka seperti anak-anak. Meski begitu, Levi tahu mereka tidak akan menentang keinginannya dan akan menerima permintaannya tidak peduli seberapa kuat keinginan mereka. Dan mereka tidak akan pernah meninggalkan tempat persembunyian itu. Dia percaya kelimanya akan selalu tunduk pada permintaannya. Pada kenyataannya, mereka meninggalkan tempat persembunyian tidak lama setelah memasuki tempat itu. Lebih buruk lagi, mereka mendapat masalah. Sonja dan yang lainnya telah mencari mereka, namun mereka tidak dapat menemukannya. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang tidak pernah diantisipasi Levi. Segera, dia tiba di Erudia. Hari-hari yang saya tunggu-tunggu akan datang. Bersambung.